warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adi Rida Mulia dengan NIM 2503117435 sebagai guru MI Said Hal Hidayat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 24 Januari 2026 akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 tahun 2025 yang mengambil jurusan guru kelas MI pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang Keragaman di Indonesia di kelas 5 semester 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran lebih baik ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah supaya kita tetap bisa belajar, menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita kita. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin temannya berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi sitani ilma warzuqni fahma amin. Baik ya anak-anak, kita sebelumnya memang harus berdoa dulu supaya ya kita selalu diberikan kemudahan untuk memulai pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Oke. Selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Untuk memulai pembelajaran harus diabsen dulu biar Pak Guru tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Oke, baik. Alexandra Fortuna ada? Ya. Raska, Reski, Rika. Ya, alhamdulillah ya, masuk semua ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah disiapkan segala sesuatunya untuk belajar? Semangat? Ya, coba dong kita tes semangatnya ya. Tepuk semangat. Nah, sekali lagi. Oke, luar biasa ya. Sangat luar biasa. Anak-anak semangat untuk belajar ya. Berarti nanti cita-citanya mudah-mudahan tercapai ya. Apa yang diinginkan tercapai dari belajar ini. Baik anak-anak, untuk kecintaan kita terhadap negara kita ya, sebelum kita masuk di materi kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya ini kita nyanyikan untuk bentuk kecintaan kita terhadap negara kita ya. Oke, semuanya anak-anak berdiri. Silahkan berdiri. Baik, kita mulai menyanyi 1, 2, 3.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, Pak Guru persilahkan kembali duduk, anak-anak. Silahkan duduk kembali. Oke, ya. Sebelum kita mulai, Pak Guru mau tanya-tanya dulu deh sedikit. Pembelajaran kita hari ini kan tentang keberagaman. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu keberagaman? Jadi keberagaman itu adalah keadaan di mana kita banyak perbedaan. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Akela. Ya. Oke. Siapa lagi yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, Hani. Silakan Hani. Keberagaman berarti kita tidak sama atau berbeda satu sama lain. Wah, jawabannya betul juga ya. Tepuk tangan lagi, teman. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh ya, silakan Mas Ganteng ini, Ataya. Ya, silakan Ataya. Keragaman adalah keindahan karena perbedaan. Iya, luar biasa sekali jawabannya. Mantap, mantap ya. Tepuk tangan lagi, teman-teman. Oke, ya. Dari ketiga temanmu ini jawabannya bagus-bagus, mantap-mantap ya. Berarti sudah ada yang dipikirkan sebelumnya ya. Oke, baik, kita langsung mulai saja pembelajaran kita ya. Sudah siap? Oke, baik ya. Materi kita hari ini tentang keragaman Indonesia ya. Nah, berarti ini keragaman yang ada di Indonesia ya. Kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita mulai lagi pembelajaran, di intinya, mari kita simak dulu video ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak hari ini? Kebetulan dari yang sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik kan, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, di mana materi yang kita ambil hari ini adalah tentang keragaman di Indonesia. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama kita bisa lihat ya gambar-gambar ini yang ada di. Nah, ini gambar rumah-rumah ya, perhatikan. Rumah-rumah ini berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, yang pertama ada Jawa. Ya, Jawa ini pakaiannya yaitu kebaya. Kemudian dari Kalimantan Selatan. Nah, ini nama pakaiannya adalah pakaian bagajah, gahuling, baular, pulut. Sampai jumpa di lain waktu. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video ini ya, melihat video yang tadi Pak Guru tampilkan, sekarang kalian diskusikan ya per kelompok dan menuliskan hal-hal penting, di mana hal-hal penting ini menyangkut video pembelajaran yang tadi ya. Sudah siap? Ya. Oke. Oke, baik anak-anak, waktunya tinggal 5 detik lagi ya. Pak Guru hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kalian silahkan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing ya. Silahkan dari kelompok sini dulu. Ya. Jadi hal-hal penting yang kami dapatkan adalah faktor-faktor penyebab keragaman di Indonesia adalah 1. Negara Indonesia berbentuk kepulauan. 2. Kondisi alam. 3. Percampuran budaya. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya dari kelompoknya Ayu. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Ayu.
Oke, sekarang kelompok berikutnya yaitu kelompoknya Kiandra. Silahkan kelompoknya Kiandra dipaparkan apa hal-hal penting yang tadi kalian dapatkan di dalam video ini, ya. Silahkan. Informasi penting yang kami dapatkan yaitu adalah bentuk-bentuk keberagaman ini disebabkan oleh faktor geografis, di mana Indonesia adalah negara kepulauan, kondisi alam, dan kondisi masyarakatnya. Ya, luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Kiandra dan Kak Fabi. Tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya kelompoknya Fatir dan teman-teman. Sudah siap? Oke, silakan. Informasi yang kelompok kami dapatkan adalah keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Pengaruh keberagaman di Indonesia adalah pengaruh budaya luar dan letak geografis di Indonesia. Iya, luar biasa sekali jawabannya Fatir. Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Ini adalah informasi penting yang kita dapatkan. Silakan. Faktor keberagaman di Indonesia. 1. Faktor geografis. 2. Faktor kondisi alam. 3. Faktor pengaruh budaya dari luar. Di Indonesia juga memiliki banyak provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan yang lain-lainnya. Iya, luar biasa jawabannya ya. Untuk kelompok ini tepuk tangan dulu, teman-teman. Ya, luar biasa. Oke, sekarang yang terakhir adalah kelompoknya Akela dan teman-teman. Silahkan. Informasi-informasi penting yang kita dapatkan adalah keberagaman adalah perbedaan antara suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Faktor terciptanya keberagaman adalah 1. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Perbedaan keadaan alam. 3. Perbedaan cara hidup. Setiap suku bangsa memiliki sesuatu yang berciri khas dari suku bangsa, yaitu seperti alat musik, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Contohnya, angklung yang berasal dari Jawa Barat, honai yang berasal dari Papua, dan pakaian bodo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Akela dan teman-temannya ya, luar biasa. Oke. Nah, jadi hal-hal penting ini yang kalian dapatkan berarti adalah komponen-komponen penting yang ada di dalam video yang tadi ditampilkan. Luar biasa ya. Oke, baik, sekarang kita masuk di pembahasan utama kita. Nah, yang pertama adalah faktor-faktor keberagaman Indonesia. Nah, faktor yang pertama adalah faktor geografis. Nah, faktor geografis ini dipengaruhi oleh bentuk wilayah Indonesia, yang dimana bentuk wilayah Indonesia ini adalah kepulauan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kondisi alam. Nah, di sini perbedaan keadaan alam. Jadi setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan kondisinya. Kemudian perbedaan cara hidup. Nah, cara hidup berarti berkaitan dengan yang namanya bagaimana masyarakatnya bertahan hidup. Ya. Kemudian di sini faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah pengaruh budaya dari luar. Jadi pengaruh budaya dari luar ini menyebabkan percampuran budaya. Ya, percampuran budaya dari luar yang masuk ke wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman Indonesia. Nah, yang pertama, bentuk-bentuk keragaman Indonesia yang pertama adalah rumah adat, yang kedua pakaian daerah, yang ketiga senjata tradisional, yang keempat alat musik tradisional. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah rumah adat. Nah, ini Pak Guru kasih contoh. Ini rumah adat yang berasal dari Minangkabau. Ini ada rumah gadang, di mana ciri-cirinya yaitu atapnya melengkung seperti tanduk kerbau. Kemudian rumah honai. Rumah honai adalah rumah yang berasal dari Papua. Rumahnya ciri-cirinya yaitu bundar dan terbuat dari jerami. Yang kedua, pakaian daerah. Nah, pakaian daerah. Yang pertama adalah kebaya. Ini berasal dari Jawa. Pakaiannya ciri-cirinya elegan, biasanya dipakai oleh wanita.
Kemudian songket dari Sumatera Barat. Nah, songket dari Sumatera Barat ini kainnya ditenun emas khas Minangkabau yang mewah dan penuh dengan simbol. Kemudian yang berikutnya ya, senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini yang pertama adalah keris dari Jawa. Nah, ini adalah senjata tikam khas Jawa yang memiliki nilai budaya dan simbol keberanian. Kemudian kujang. Kujang ini berasal dari Jawa Barat. Ini senjata khas Sunda yang menjadi simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Ya, jadi dia bentuknya melengkung. Biasanya itu dimiliki oleh para orang-orang kerajaan dulu ya, menggunakan itu untuk simbol kebijaksanaannya mereka dan kekuatannya mereka. Oke, berikutnya alat musik tradisional. Nah, yang pertama angklung. Nah, ini adalah alat musik di mana alat musik khas dari Jawa Barat ya. Alat musik ini terbuat dari bambu ya, biasanya mainnya digoyang ya. Kemudian tifa. Nah, tifa berasal dari Papua. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, alat musik ini berbentuk tabung yang dimainkan dengan tangan ya, biasanya dipukul. Puk, 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 puk. Nah, ini biasanya alat-alat musik ini ada ketika acara-acara adat ya. Ini bentuk-bentuk dari keberagaman di Indonesia ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Ayo bertanya. Mengapa letak geografis dapat mempengaruhi keberagaman di Indonesia? Oke, jadi mengapa letak geografis dapat mempengaruhi keberagaman di Indonesia? Nah, kita ketahui bahwa pulau-pulau di Indonesia ini bentuknya macam-macam dan masyarakatnya pun juga cara hidupnya bermacam-macam, sehingga di situ ya berpengaruh ya terhadap segala sesuatu aktivitasnya mereka ya. Jadi aktivitas mereka itu terpengaruh dengan keadaannya. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak Guru. Ya, silahkan Fatir, silahkan bertanya. Ya. Bagaimana cara untuk dapat bersatu dalam keberagaman yang ada di masyarakat? Nah, jadi bagaimana kita dapat bersatu dalam keberagaman masyarakat? Ya, jadi cara kita bisa menyatu dengan keberagaman masyarakat adalah dengan cara saling menghormati, ya, saling menghargai, saling menyayangi, di mana hal-hal tersebut, ya, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang ada di dalam masyarakat. Karena kita tahu bahwa kita ini di masyarakat, ya, bukan hanya terdiri dari satu suku, melainkan dari banyak suku, ya, sehingga kalau kita saling menghormati, menghargai dan menyayangi, otomatis masyarakat yang lain ya juga akan menghargai kita dan terjadilah yang namanya persatuan dan kesatuan. Oke, sudah paham? Oke, tadi dari pemaparan materi yang Pak Guru sampaikan semuanya sudah jelas? Sudah jelas, yakin? Ya, berarti kalau jelas Pak Guru mau 1-2 pertanyaan deh buat kalian, ya, 1-2 pertanyaan. Kira-kira siapa yang mau ditanya duluan? Dari kelompok mana? Oke, dari kelompoknya Jalal ya, Pak Guru tanya nih. Jalal, tadi dari materi yang Pak Guru paparkan, coba tadi bentuk-bentuk keberagaman itu apa sih? Coba sebutkan. Rumah adat. Ya, terus? Habis itu senjata tradisional. Ya, terus? Pakaian adat. Ya, terus? Alat musik tradisional. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat temannya, yuk. Oke, baik ya. Sekarang semuanya Pak Guru yakin kalian sudah paham, sudah mengerti, sudah memahami, ya. Sekarang Pak Guru mau tes kalian nih, ya. Pak Guru mau tes sambil bermain, ya. Pak Guru mau kasih quiz time. Quiz time yang pertama. Rumah adat Tongkonan adalah rumah adat yang berasal dari suku titik. Ya, ada yang tahu? Ya, Fatir.
Dari mana? Toraja. Kita cek ya. Kita cek sama-sama. Apakah betul jawabannya Fatir? 1, 2, 3. Iya, dari Toraja. Tepuk tangan dulu buat Fatir. Ya, luar biasa. Quiz time yang terakhir. Ya. Senjata tradisional di samping berasal dari, ya, Mas Ataya deh. Tadi dari sini sudah Fatir, sekarang Ataya. Ataya silahkan. Iya, dari Jawa Barat. Kira-kira betul nggak ya? Kira-kira betul nggak ya? Kita cek baik-baik. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan buat Mas Ataya. Luar biasa, ya. Oke, berarti ini sudah hebat-hebat ini ya. Sudah cerdas-cerdas. Jadi sekarang ya, Pak Guru mau kasih tugas ya. Dimana tugas ini berkelompok ya. Ini begini aja sudah ya, berkelompoknya ya. Ya, jadi nanti Pak Guru kasih nama sesuai dengan pulaunya. Ya, kita pakai nama-nama pulau yang ada di Indonesia. Sudah siap? Sudah. Oke. Pulau Papua. Oh ini, Mbak Akela, Mbak Aisyah ya. Tulis namanya, kelompoknya ya. Kemudian Mas Fatir dan teman-teman kelompok Jawa aja deh. Ini banyak orang Jawanya, ya. Di sini kelompok Kalimantan, ya. Nggak banyak mantannya tapi ya. Oke. Pulau Sumatera, ya. Pulau Sumatera di sini deh. Karena di sini ada orang Sumatera ya. Allahumma sholli. Dan Sulawesi, di sini ada Mas Ganteng yang dari Sulawesi, ya. Oke, baik. Jadi anak-anak, nah. Di situ tugasnya kalian adalah nantinya mencari komponen-komponen yang akan ditempelkan di situ ya. Tempelkan di kertas tentang keberagaman itu ya. Jadi di situ ada 4 ya, ada 4. Tadi sesuai dengan pembahasan kita ya, ada 4. Di situ ada rumah adat, pakaian adat ya, kemudian alat musik dan senjata tradisional. Oke, mari silahkan dari semua kelompok boleh maju satu persatu, berikan tugas ke kelompok kalian ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, silahkan. Setelah dapat ditempelkan, kemudian silahkan kalian berikan penjelasannya ya. Ya, jangan lupa dijelaskan ya. Ya. Ini sudah selesai juga, luar biasa sekali ya. Kelompoknya ada kesulitan? Tidak? Wah, luar biasa. Ini juga sudah selesai ya. Oke, kelompok Jawa sudah selesai. Luar biasa. Iya, kelompok Sulawesi sudah selesai juga. Juara 2 ini ya. Luar biasa. Dari sana duluan ini, dari Sumatera ya, sama Papua. Tinggal satu kelompok terakhir. Oke, sudah selesai kelompok Kalimantan ini ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya. Jadi sudah luar biasa ini. Pak Guru sudah cek kanan kiri, depan belakang, semuanya jawabannya sudah mantap-mantap ya. Biar lebih semangat dulu deh. Biar kita nggak ngantuk, biar kita nanti powernya naik. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Luar biasa. Oke, baik. Sekarang kita akan presentasikan ya. Jadi masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi dengan kelompoknya. Jadi silahkan, tadi yang selesai duluan kelompok Jawa ya. Silahkan kelompok Jawa maju ke depan semuanya. Ya. Ini mikrofonnya ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok Jawa akan mempresentasikan hasil dari Diskusi kerja kami, diskusi kami. Ini rumah adat apa namanya? Jadi ini namanya Rumah Joglo. Rumah Joglo berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Rumah Joglo terbuat dari kayu jati. Ya, lanjut. Kemudian pakaian daerah dari Jawa adalah kebaya. Pakaian daerah kebaya berasal dari Jawa Tengah. Kemudian alat musik dari Jawa adalah angklung. Angklung terbuat dari bambu dengan rotan dan berasal dari Jawa Barat. Oke. Kemudian senjata tradisional dari Jawa adalah senjata keris. Keris berasal dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Sulawesi yang beranggotakan saya, Kiandra, Kafabi, Rika, dan Raska. Ya. Mm-mm. Saya akan mempresentasikan keberagaman Indonesia di Sulawesi. Di sini ada rumah khas Sulawesi, yaitu bernama Rumah Tongkongan. Rumah ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tujuan rumah ini dibuat untuk melindungi masyarakat Sulawesi dari ancaman. Lalu di sini ada baju khas Sulawesi Selatan. Baju ini bernama baju bodoh, digunakan untuk acara pernikahan. Lalu di sini ada alat musik. Alat musik ini berasal dari Sulawesi Utara yang bernama kolintang dan dimainkan dengan cara dipukul, mengeluarkan suara yang merdu. Di sini ada senjata. Senjata ini bernama senjata badik yang berasal dari Sulawesi Selatan. Senjata ini digunakan untuk berburu dan bercocok tanam. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani dari kelompok Sumatera yang beranggotakan Mutia, Arum, Hani yaitu saya sendiri, dan Inara. Saya akan mempresentasikan bentuk keragaman Indonesia tentang Pulau Sumatera. Nah, ini ada rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Rumah gadang memiliki atap melengkung seperti tanduk kerbau. Nah, selanjutnya ada pakaian ulos. Nah, pakaian ulos ini berasal dari Kota Batak, dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, selanjutnya ada aramba. Aramba ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Aramba terbuat dari logam seperti perunggu atau kuningan, berbentuk seperti gong kecil. Nah, selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional ini bernama senjata pedang Jenawi yang berasal dari Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lanjut. Perkenalkan, kami adalah kelompok Papua. Kami terdiri dari saya sendiri yaitu Akela, dan di kiri saya ada Deandra, Jalal, dan Naufal. Kami di sini akan mempresentasikan keragaman Indonesia di Pulau Papua. Jadi di sini ada rumah Honai, yaitu rumah adat dari Papua Pegunungan. Rumah ini terbuat dari kayu sebagai dindingnya yang berbentuk bundar dan atapnya terbuat dari jerami yang berbentuk segitiga. Siapa yang di sini udah pernah lihat rumah Honai? Angkat tangan. Saya, ya. Apakah kalian sudah pernah masuk ke dalamnya? Oke, nanti dilihat ya. Jadi rumah Honai ini dia sederhana tapi sangat kuat karena dia juga dari sumber daya alam yang sangat mudah untuk dicari. Berikutnya ada pakaian adat Ewer. Pakaian ini terbuat dari kulit hewan dan kadang juga
Kadang juga dia memakai tali sebagai hiasan. Dan mereka mengecat tubuhnya menggunakan air yang berwarna putih atau cat. Mereka juga memakai topi sebagai hiasan di kepala. Pakaian ini berasal dari Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kita lanjut ke berikutnya, ada alat musik tifa yang berasal dari Papua yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Siapa yang di sini pernah memainkan tifa? Saya. Nggak ada. Oh, ada di sana. Kalau gitu, nanti yang lain, kalau kalian lihat, boleh dicobain. Oke? Nah, alat musik ini sangat sederhana karena terbuat dari kayu saja dan kulit hewan. Kadang diukir agar terlihat lebih bagus. Kita lanjut ke berikutnya, ada busur dan panah sebagai senjata dari Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang terbuat dari kayu, batu, dan tali. Tali itu untuk membuat busur. Di sini siapa yang bisa memanah? Angkat Ada yang tangan. bisa memanah? Wah, Kak Fabi luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu Tepuk tangan buat dulu Kak buat Fabi. Mas Kak Fabinya. Wah, luar biasa. Memanah apa tuh? Nah, jadi senjata ini yaitu senjata jarak jauh. Kalau pedang jarak dekat ya, karena kita harus menemui penjahat itu. Nah, ini sangat sederhana juga. Batunya tinggal diukir sedikit dan diikat menggunakan tali. Terbuatlah busur dan panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pulau Kalimantan yang terdiri dari Akila Raina, Hilda Dwi, Alexandra, dan Ayuning Tias dengan saya sendiri. Kami akan mempresentasikan tentang bentuk keragaman Indonesia di Pulau Kalimantan. Di sini ada rumah baloi. Rumah baloi berasal dari Kalimantan Utara. Rumah baloi ini biasanya digunakan untuk masyarakat Kalimantan. Dan di sini ada pakaian bagajah gamuling baular ulut. Pakaian bagajah gamuling baular ulut ini berasal dari Kalimantan Selatan yang biasanya digunakan untuk menutupi tubuh kita dan dipakai saat ada acara seperti pernikahan atau acara adat. Dan di sini ada sampe, alat musik sampe berasal dari Kalimantan Timur. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu daerah dan tarian tradisional. Di sini ada senjata dohong. Senjata tradisional ini namanya dohong yang berasal dari Kalimantan Tengah. Senjata tradisional ini digunakan untuk berburu dan upacara adat. Sekian dari kami kelompok Pulau Kalimantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Silakan kembali. Oke, ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Oke. Sekarang ya, kita sudah bisa memahami dari pemaparan dari teman-teman, ya, sudah tahu apa itu bentuk-bentuknya. Sekarang ya, kita akan masuk di penugasan, ya, ini untuk mengukur kalian, ya. Silakan nanti Pak Guru bagikan, kalian tulis nama, kemudian kalian jawab, kemudian dikumpulkan ya ke Pak Guru ya, bisa ya? Oke, ini penugasan individu, ya, jadi dikerjakan masing-masing, ya. Hani, Nurin, Mumut, sama Aurum. Oke, baik.
Anak-anak sekarang tulis nama dan kerjakan ya. Kerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Ya. Ya, silahkan yang sudah selesai. Mas Fatir sudah selesai, luar biasa. Yang sini sudah? Sudah? Ya, luar biasa sekali nih. Kelompok Jawa-Jawa ini. Mbak Harum ini dapat 100 nih, dia mengerjakan dengan seksama. Luar biasa ya. Oke, semuanya sudah selesai. Oke ya, sudah selesai semua ya. Semoga kalian dapat nilai yang bagus dari hasil ini. Nah, sekarang Pak Guru mau ajak kalian membuat tugas refleksi. Ini refleksi mandiri ya, di mana kalian nanti catat hal-hal apa yang kalian dapatkan atau hal-hal baru yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ditulis di buku, habis itu nanti ada 1 atau 2 orang yang menyampaikan ke depan. Ya, bisa anak-anak ya? Sudah belum? Sudah. Ada yang sudah, luar biasa. Ya, silahkan. Siapa yang mau maju? Oh iya, Ananda Kela. Silahkan Ananda Kela, maju ke depan. Ya, silahkan disampaikan. Hal baru yang saya pelajari hari ini tentang keberagaman sangat banyak dan sangat unik dan menarik untuk dipelajari. Dan semua itu ada di negara tercinta kita, Indonesia. Hal baru yang saya dapatkan yaitu keragaman itu sangat banyak. Dan bukan sebuah perbedaan, melainkan kekayaan yang kita miliki dan harus kita lestarikan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Akela. Iya, oke. Ya, luar biasa ya pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak, dari pembelajaran hari ini ada kesimpulan yang kita dapatkan, ya. Ada kesimpulan yang kita dapatkan di mana kita ya sebagai bangsa Indonesia ya harusnya bangga dengan apa yang ada di Indonesia, terutama keberagaman. Ya, Indonesia lahir dari sebuah keberagaman. Ya, Indonesia lahir dari sebuah perbedaan. Ya, dan Indonesia ya lahir dari berbagai macam kekayaan. Nah, jadi hal tersebut bukan menjadi sebuah perbedaan, melainkan menjadikan kita sebagai bangsa yang kaya, sebagai bangsa yang memiliki budaya yang unik. Oke ya. Kita terima kasih untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini kalian semuanya hebat ya. Pak Guru kagum dengan kalian, dengan hasil-hasil presentasi kalian yang kalian jabarkan ini semuanya luar biasa ya. Pak Guru berikan aplaus buat kalian. Ya, jempol 2 buat kalian semua ya. Tepuk tangannya yang luar biasa dong. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum pulang ya, mari kita berdoa dulu dimana supaya kita diberi kelancaran sampai di rumah, diberi keselamatan sampai di rumah ya. Silakan ketua kelas. Sini Mbak, sini. Ya, agak maju sedikit biar temannya bisa lihat. Oke, ya. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Amin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Pak Guru. Silahkan satu-satu bersama-sama Pak Guru pulang. Ayo. Akhirnya pulang.